jadi maaf satu saf dengan kita, boleh jadi sholatnya persis sebelah kita, tapi dia mengganjal. Makanya orang munafik itu nerakanya lebih dahsyat daripada orang kafir. Karena kafir memang jelas menolak agama Allah. Akar katanya kafaro, artinya menutup-nutupi. Kalau munafik terbuka kebenaran tapi dia tutup-tutupi dan dia tolak. Kalau kafir memang akar katanya kafaro, menutupi kebenaran, memang kerjaannya itu gitu. Itu masalahnya. Yang membuat kita resah menghadapi orang munafik ini. Jakarta sekarang banyak itu, di Jawa Tengah ini saya lihat. Melecehkan Islam, ya kan? Membuli Islam, melecehkan ulama. Itu kan munafik semua itu, Pak. Ulama yang lurus dikatakan sesat. Ulama sesat seperti jin dikatakan benar. Itu munafik semua. Tapi Imam Malik mengatakan, Imam Malik itu Imam mazhab ya, Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Imam Malik mengatakan kita tidak boleh mengklaim orang munafik, sebab kalau kita sudah klaim dia munafik, kita haram salat, mensalatkannya. Kedua, tidak boleh berdiri di atas kuburannya. Yang ketiga, haram mendoakannya ketika dia meninggal. Makanya konsekuensinya orang munafik itu berat sekali. Haram kita salatkan, haram mendoakannya, haram berdiri di atas kuburannya. Di atas kuburan kucing aja kita nggak dilarang Allah. Di atas kuburan buaya saja kita nggak larang Allah. Di atas kuburan biawak kita nggak dilarang Allah. Kuburan orang kafir, orang munafik saja pun berdiri di atas saja haram, Pak. Sampai berdiri di atas kuburan ini diharamkan oleh Allah. Ya. Sampai begitu Allah murka kepada orang munafik karena berpura-pura Islam. Tuh, kenapa diharamkan dan bahaya mereka? Silakan buka Al-Quran. Karena menipu diri sendiri aja dia tipu, gak sadar apalagi orang lain. Surah 2 Al-Baqarah ayat 14 dan 15. Ibu catat. Surah 2 Al-Baqarah ayat 14 dan 15. Ayat 14-nya 14 dan 15. Ketemu? Ya, yang kencang, Pak. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Ya lihat, Bu. Kalau mereka bertemu dengan orang muslim, orang masjid, oh kami beriman. Terus? Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Iya, kami ini pura-pura doang dekat dengan Pak Subur. Jadi gabung kemari dia katakan, oh kita Islam kok Pak. Tapi begitu keluar dia, oh itu kan kami pura-pura gabung di sana. Bahayanya begitu mereka. Jadi kita tidak bisa mendeteksi siapa mereka. Artinya apa? Di depan kita dia baik, pura-pura baik. Ya terus ayat berikutnya. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Coba lihat, Allah biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Hati-hati ya Bu, kejebak ini. Bu, hati-hati. Di sini Bu ngomong misalnya nauzubillah ya Bunda ya. Ngomong di sini Bu beda di luar lain lagi. Itu hati-hati kejebak dengan diri munafik. Hati-hati sekali, resikonya neraka jahanam. Yang kedua, penuh keraguan dan kebingungan. Memang Allah biarkan mereka ragu. Surat 4 143. Dan Om Daud sudah ketemu. Dia bacakan lagi apa? Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Lebih parah lagi nih.
Beriman tidak, kafir tidak. Lebaran lagi kata Allah. Beriman tidak, tapi kafir juga mereka juga tidak. Karena formalitas mereka yang Islam, formalitas mereka ke masjid, formalitas mereka baca Quran. Tapi dalam pandangan Allah mereka beriman tidak kok, tapi kafir juga tidak. Kenapa sampai Allah mengatakan kafir juga tidak? Karena mereka memang Islam. Parah kan orang seperti ini. Dan itu ada keseharian di dalam orang seperti ini. Sifatnya, karakternya, ucapannya, omongannya. Penampilannya Islam tapi hatinya kafir, mengingkari Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari nikmat Allah. Makanya Bu mohon maaf sekali Bu, jangan tersinggung. Sering terdengar ucapan orang dengan niat merendah tapi berdusta. Contoh, ibu punya tanah 1 hektar di Jonggol, ibu punya luas tanah, enggak apa mungkin cuma sejengkal, berdosa ibu ngomong gitu. Dan ibu merendah tapi bohong itu. Kedua, tidak mensyukuri nikmat. Kalau saya tanya orang ada punya tanah, saya punya tanah. Bapak punya rumah saya 5 sih. Saya ngomong apa adanya. Sering saya lihat orang kayak gitu. Enggak Pak, cuma sejengkal. Tanahnya saya. 2 dosanya dulu. Pertama, dosa bohong. Yang kedua, dosa mengingkari nikmat. Karena supaya dikatakan merendah, bukan merendah, goblok. Itu budaya sebenarnya itu. Budaya yang merusak agama. Kalau saya tanya orang Bapak punya rumah, alhamdulillah saya punya rumah 5 saja. Saya punya apartemen saja. Bentuk syukur saya bukan bentuk pamer. Saya mensyukuri nikmat ini saja. Dari mana Pak? Dari Allah, bukan kerja keras. Buktinya banyak buruh bangunan kerja keras nggak punya rumah kok saya bilang. Buruh tambang kerja keras nggak punya rumah. Berarti saya punya rumah bukan karena kerja keras, karena takdir Allah. Betul? Jadi ibu kalau tanya orang punya rumah punya apa? Berapa? 9. 3 di Karawang, 4 di Cibitung, 2 di Cianjur. Oh ibu tuh sombong? Bukan, saya syukur gitu aja. Gak mungkin saya gara-gara rendah hati saya berbohong, gak boleh gitu. Tapi orang Indonesia umumnya begitu. Mobil ibu mahal yang nggak ala kadarnya. Padahal Mercy 2,5 miliar. Biasakan bicara jujur. Itu budaya kita sebagai orang Indonesia, kecuali saya. Terutama orang Jawa, jangan tersinggung. Merendah sebenarnya niatnya, tapi akhirnya ujung-ujungnya bohong, betul ya? Dusta. Jangan karena merendah kita berdusta. Kedua, mengingkari nikmat itu. Ibu punya tanah, alhamdulillah, punya 5 hektar di Cianjur, 4 hektar punya mertua. Ujung-ujungnya cuma 1 sebenarnya. Cuma bakalan sama saya. Karena mertua saya, anaknya cuma suami saya. Berarti masih lama, tunggu meninggal mertua. Kira-kira begitu, ya, Masya Allah. Nah, yang ketiga, orang-orang munafik itu tempatnya tidak lain kecuali neraka. Surat 4145 dan surat 968. Surat 4145 dan sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah. Sungguh orang munafik ditempatkan di tingkat yang paling bawah, lebih dahsyat dari orang kafir. Makanya saya katakan tadi, lebih dahsyat siksanya orang munafik daripada kafir. Neraka paling bawah. Tahu berapa tingkat? Tahu? 7. Surga? Surga berapa? 100. Masing-masing kita level yang berbeda Bapak ini nanti. Tergantung amal ibadah kita. Boleh jadi Bapak lebih tinggi tingkatnya daripada anak. Sebaliknya anak lebih tinggi tingkatnya dari Bapak. Karena anak habis Quran, Bapak inatoin dengan kulu. Kalau nggak kulu inatoin, malaikat sebelum sholat itu udah catat pahalanya. Rakaat pertama kulu, rakaat kedua inatoinnya. Sepanjang zaman itu kulu Allah. Rakaat kedua inatoinnya kalau iya. Jangan ibu kira ibu bisa selagi sama anak. Belum tentu. Kalau anak ibu habis Quran.
Tapi saya sangat yakin wanita lebih banyak nanti di surga daripada laki-laki. Perempuan banyak di surga memang, tapi lebih banyak di neraka. Waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj begitu melihat di surga, masya Allah, yang paling banyak di surga siapa? Wanita dengan orang miskin. Subhanallah. Tapi begitu lihat neraka yang paling banyak orang kaya dan wanita. Kenapa perempuan ya Rasulullah? Ada 3 dengan mulut dia bergunjing. Nauzubillah. Yang diomongin biasanya mertua, adik ipar, suami. Yang jelek-jelekin biasanya kok mertua, adik ipar perempuan. Hati-hati bu ya, cangkem kalau orang Medan. Tapi bu cangkem, mulut. Yang kedua apa bu? Dengan mulut dia bergunjing kata Rasulullah. Yang kedua apa? Dengan kemaluan dia berzina. Nauzubillah. Ternyata hasil riset yang banyak mengajak hubungan seks itu lebih banyak wanita daripada pria. Bukan kita yang memulai Pak, mereka yang memulai. Namanya Pak Didi. Udah diajak pasti mau, pasti ya Pak. Subhanallah. Ya, menjual diri menjadi pelacur. Dosanya nauzubillah bu, bertingkat. Itulah dosa terbesar wanita, bergunjing, menjual diri. Yang ketiga bu, ini yang paling banyak ibu langgar. Hati-hati bunda ini, perempuan. Perempuan. Tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Subhanallah. Bunda, saya ulangi, tolong jangan pemaju ibu masuk neraka. Tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Syukurilah bu, walaupun gaji suami cuma 30 juta, syukuri. Sudah ada 30 setahun. Iya bu, biasakan berapapun dikasih suami. Masya Allah, barakallah gitu ya Pak. Mudah-mudahan Allah berkati Bapak. Ya udah berangkat pagi pulang malam. Pak syukur kalau istri terima uang ada ngomong gitu enggak? Istri Pak Subur, mana Pak Subur ini? Jarang kan istri kita ngomong gitu. Barakallah oke Pak. Mudah-mudahan Allah memberkati Bapak ya. Dia tidak menggerutu. Mana cukup 50.000 sehari. Yang sering itu kami terima. Saya bukan curhat. Itulah umumnya wanita. Nggak cukup kali 50.000. Subhanallah. Padahal justru punya wanita masuk surga itu, punya wanita masuk neraka. Tidak bersyukur rezeki yang diberikan suami kepadanya. Seberapapun bu, gembirakan suami. Alhamdulillah ya Pak 30.000. Maaf ya Pak, kita nggak bisa pakai lauk ikan. Ini nggak cukup pakai sayur aja. Hari ini sayur bening, besok rebusan, besoknya rebusan, sore sayur bening, sampai bening wajah suami. Karena kebanyakan sayur bening itu. Tapi bersyukur bu. Karena pemaju dosa di sana ibu kata Rasulullah itu hadis tuh, bukan qala munzir, qala Rasulullah. Tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Dan inilah cacat terbesar wanita Indonesia. Parah ya, menggerutu. Hati-hati. Nah, yang kedua, ayat kedua, surat 9 ayat 68. Langsung Pak Daud. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Kekal di dalamnya. Munafik dengan kafir itu khalidina fiha abada, selama-lamanya di dalam neraka. Jadi ibu jangan kecil hati bu dia. Orang-orang kafir itu hartanya melimpah, anaknya berhasil, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi tempatnya neraka jahanam. Saya nggak pernah iri lihat mereka gongsing, tipu, fungsi, tai opang, tai kucing segala macam. Kaya raya mereka. Tahu juga mereka jahanam. Orang tahu. Mereka khalidina fiha abada. Mendingan kita insya Allah kita berpeluang masuk surga
Kita harus yakin ini. Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama itu hanya Islam. Berarti orang masuk Islam walaupun tidak beribadah, semua akan masuk surga. Tapi neraka dulu. Iya dong, direndam dulu 3 tahun. Tapi 3 tahun di sana sama dengan 3.000 tahun ukuran kita. Itu kan 3 tahun perhitungan Allah. Perhitungan kita. Perhitungan udah 30 tahun, 3.000 tahun. Udah kosong baru masuk ke surga. Iya. Hanya berapa persen orang masuk surga tanpa azab dan hisab. Syaratnya tidak syirik. Sekali aja syirik habis, gagal. Siapa yang dipastikan masuk surga tanpa azab dan hisab? Para nabi dan rasul. Kedua, malaikat. Yang masuk surga itu nabi, rasul, malaikat, orang beriman. Yang masuk neraka banyak. Iblis, setan, manusia. Yang dijadikan masuk neraka siapa Pak? Iblis dengan setan. Kenapa iblis dengan setan mempengaruhi kita? Supaya temannya banyak di neraka. Kalau isi iblis dengan setan yang tidak ada peluang masuk surga Pak. Kalau kita berpeluang beramal soleh, insya Allah surga. Menentang Allah neraka. Tapi kalau iblis dengan setan dijadikan neraka jahanam, khalidina fiha abada. Bagaimana agar temannya neraka banyak? Sebanyak-banyak agar orang supaya melakukan kejahatan, supaya temannya banyak. Ibu mau ngaji, udah mulai bergerak dia. Nggak usah ngaji lah. Ini kan malam Ahad, mendingan ke Ancol. Nggak usah ngaji lah, mendingan di rumah nonton TV makan gorengan. Nggak usah ngaji lah, mendingan santai di rumah sama anak. Kan sering begitu. Kenapa ngaji Bu? Bapak saya datang dari Tegal. Aja Paknya ikut ngaji. Kok nggak ngaji Bu? Mertua saya datang berbos. Aja mertua kemari. Itulah setan itu. 1001 cara dibikinnya supaya aku jangan berangkat. Sebab pahalanya luar biasa Bu ngaji ini. Ini sampai ke aras loh, tembusan orang-orang ngaji ini. Karena yang kita bahas itu Quran. Selang ya Bu, pahala mengkaji Al-Quran itu subhanallah. Ada lagi yang ngomong begini sama saya, Pak Ustadz saya nggak ngaji, kenapa saya membaca Quran? Allahu Akbar. Ibu di rumah cuma baca Quran, kita di sini mengkaji Quran. Pahalanya jauh lebih besar. Ibu membaca huruf, kita mengkaji Al-Quran. Jadi kalau ada kajian Quran dengan pembacaan Al-Quran, hadiri kajiannya bukan bacaannya. Sering orang berdalih begitu Bu. Kenapa nggak ikut pengajian Bu? Saya ngaji di rumah Pak, dapat 2 juz. Goblok saya bilang. Lebih bagus Ibu belajar 1 ayat di pengajian daripada Ibu membaca Quran 2 juz di rumah. Yang catat ya Bu ya. Kalau ada Ibu begitu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bu ada pengajian Bu di sana. Tinggalkan Al-Quran, Ibu berangkat. Ibu hanya mengkaji membaca Quran kok itu. Tapi kalau mau kaji Quran, Ibu memahami. Banyak sekali dari orang begitu. Enggak bisa Pak, saya pengajian, kenapa saya membaca Quran di rumah 2 juz lagi hatam. La haula wala quwwata illa billah. Ya Pak Subur, ngantuk saya lihat ini. Udah ngaji ngantuk aja bukannya. Kalau main kartu cepat ya, Masya Allah. Bukan Pak Subur semua sih. Ya yang kedua, ketiga, orang munafik dapat siksa yang pedih. Surat 4138. 4138. Ya. Kencang. 4138. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Siapa yang mengatakan itu? Yang memerintahkan mengatakan itu siapa? Kira-kira Ibu berani nggak ngomong sama mereka begitu? Ibu jangan banyak bohong kayak gitu lah. Ibu tahu nggak neraka Ibu. Berani nggak ngomong gitu sama teman akal? Kalau nggak usah ngomong gitu lah. Emang Ibu panitia hari kiamat gitu. Kita dituduh nanti jadi panitia hari kiamat. Event organizer. Tapi ini perintah Allah, katakan kul.
Kamu tuh ahli neraka kok. Kok usah belagu lah. Tapi kalau kita ngomong sama orang, neraka lo kamu ngomong seperti itu. Makanya kamu paling hari kiamat kan? Dituduh kita panitia Pak. Subhanallah. Itulah setan itu. Dirusak. Nah, selanjutnya. Ternyata orang fasik, orang munafik itu sama dengan fasik. Sampai 2 gelar disematkan kepada mereka, munafik dan fasik. Al-Quran surat 967. Al-Quran 967. Langsung. Ya. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya kikir ya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Nah gini maksud Allah ini, pelitnya sangat mampus. Hati-hati bahwa bapak yang pelit-pelit itu nyumbang masjid, ibu-ibu yang pelit sama mertua. Punya uang tapi mertua datang makannya pagi gecer, sore kampung pagi gecer. Ya ibu-ibu yang sering gitu. Kalau laki-laki gak ada masalah. Yang sering begitu sama mertua ibu-ibu. Yang sering ngomongin perempuan, ngomongin ipar itu perempuan. Itu Pak muncul mertua saya makanya banyak banget. Biar aja. Yang jadi makan itu kan anak dia, bukan anak lo. Suami ibu anak siapa? Anak mertua kan. Kenapa ibu yang ngomong? Itu mertua saya baru datang itu. Enak banget tiduran di sofa. Para sofa 60 juta. Yang beli sofa itu kan bukan anaknya, bukan anak. Sering sekali wanita seperti itu. Enak-enak mertua saya dulu makan tidur 20 tahun mertua ibu dulu susah. Asalkan suami ibu bisa kuliah ke Jerman dulu. Begitu ibu kaya, ibu jauhkan suami ibu dari orang tuanya. Betapa besarnya kejamnya ibu. 20 tahun ipar ibu itu tidak bisa makan enak, adik kandung suami ibu. Begitu ibu kaya, ibu jauhkan ipar ibu dari rumah. Betapa besarnya dosa itu. Korban loh ipar ibu dulu di Jawa juga kuliah, asal masnya bisa kuliah. Begitu nikah dengan ibu, dia kaya raya, ibu jauhkan adik kandungnya dari dia. Dan itu sering kejadian di rumah. Yang ibu benci biasa ipar perempuan dengan mertua. Padahal mereka yang korban dulu. Subhanallah. Kalau ada ibu seperti itu istighfar sama Allah. Ada nggak kira-kira mereka seperti itu? Ada kira-kira? Pak Dede? Ada. Iya Pak. Sering kan begitu ibu ini. Mertua saya enak banget Pak. Udah 3 bulan di rumah makan tidur. Allahu Akbar 3 bulan. Dia susah 30 tahun demi anaknya kok. Dia tiduran di sofa. Biar aja itu sofa yang beli anaknya. Mau telungkup, mau terjun bebas dia sofa. Biar aja terjun dia. Sofa-sofa anaknya kok itu. Suami ibu siapa Bu? Anak mertua kan? Iya kan? Angkat tangan. Siapa masih punya perempuan sini? Yang punya mertua perempuan? Siapa dia? Masih punya semua kan? Muliakan dia Bu. Seperti orang tua kita, muliakan mereka. Mereka sudah mengurus suami ibu dulu. Bertahun-tahun mereka hidup susah dulu. Iya Bu ya, muliakan mereka. Kalau datang dari Jawa peluk, cium dia dalam hati. Inilah pengganti ibu, ya Allah, ibu sudah meninggal. Ya Bunda ya, bisa nggak ya relasi mencintai mertua itu? Perlakukan seperti orang tua kandung. Jangan bedakan. Mereka sudah mencintai anaknya. Siapa itu suami ibu hari ini? Ya Pak Nopi, mana Pak Nopi ini? Iya kan? Dikuliahkan Pak Nopi di sekolah Tanah Amal. Bisa jadi orang tua Pak Nopi dulu itu susah. Yang penting anaknya kuliah. Tiba-tiba kita jauhkan dari suami kita. Betapa besarnya dosa ibu. Nauzubillah.
koreksi insya Allah. Kemudian tadi dia baca suratnya 967. Udah. Nah, kemudian pertanyaan saya, awalnya munafik itu ada di mana? Di Makkah atau Madinah? Ada nggak orang munafik di Makkah dan Madinah? Hah? Nggak ada Pak di Makkah munafik. Jelas Al-Quran kok mengklarifikasi. Munafik itu ada setelah di Madinah ternyata Rasulullah. Tahu kenapa tidak ada munafik di Makkah? Karena waktu di Makkah Rasul belum terang-terangan menyampaikan Islam. Jadi mereka belum terang-terangan menentang Islam dan Rasul. Al-Quran mengklarifikasi itu. Munafik itu setelah Rasul hijrah ke Madinah. Tapi begitu di Madinah Rasul terang-terangan menyampaikan Islam. Oh, munafik bertumbuhan. Tumbuhnya munafik itu di Madinah. Disitulah permusuhan kepada Islam luar biasa. Memfitnah Rasulullah. Berapa kali Rasulullah ingin dibunuh itu, dijebak, dibikin goyang lubang dalam itu, diundang Rasulullah. Rasulullah dikawal dua malaikat. Siapa mengawalnya, Pak? Malaikat apa mengawal Rasulullah? Ayo, siapa bisa jawab? Ibu. Satu lagi, Jibril dan Mikail. Begitu Rasulullah masuk ke rumah itu, lubang dibikin Pak di depan, supaya Rasulullah terjerumus mati gitu. Begitu mau jalan Rasulullah itu dikasih tahu sama Jibril. Kalau Rasulullah aku pengawalnya malaikat Jibril dan Mikail. Ibu mendampingi malaikat tapi bukan mengawal ibu, kecuali kita ngaji. Ibu kalau ngaji gini dari rumah dikawal malaikat dengan bawa satu bendera putih. Itu mulia sekali kita hari ini malam ini. Semua kita dikawal malaikat hari ini, dikawal malaikat dengan bawa bendera putih. Kata Rasulullah sampai kembali pulang ke rumah. Jadi hari ini kita dikawal malaikat dengan bendera putih. Makanya orang melangkahkan kakinya ke pengajian, ke tempat tempat yang baik, ke masjid, itu dikawal malaikat kita. Jadi selain kita meninggal, insya Allah mati syahid. Tapi jangan di sini Bu, ya merepotin saya. Iya benar Bu. Hari ini kita sampai kita kembali pulang ke rumah, langkah ibu dikawal malaikat sampai ibu sempurna masuk ke rumah dengan satu bendera putih kata Rasulullah. Masya Allah. Ya, itu hadis sahih. Buka Al-Quran surat 9101. 9101. Iya. Dan di antara orang-orang Arab Baduy yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Coba lihat di Madinah kata Allah, segala macam cara mereka fitnah Rasulullah. Sekarang juga begitu. Coba ustaz-ustaz yang lurus, ustaz yang anif, ustaz yang tidak pakai tarif itu bolak-balik difitnah. Difitnah di media, difitnah di itu, difitnah di sini. Memang sudah sunatullah orang benar itu difitnah. Jangan kecil hati. Ya sudah sunatullah kita itu difitnah. Karena kita insya Allah berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Jadi orang-orang munafik itu nggak senang lihat kita, lihat orang-orang yang benar itu. Macam ibu ini lah, banyak nggak suka ibu pengajian. Ngapain ngaji? Macam suami ibu lah, ada kan nggak ikut pengajian sih? Ibu ngaji, suami di rumah. Padahal wajib ngaji itu kan suami ibu, bukan ibu. Ibu wajib ngaji sama suami. Ya benar. Suami ibu kan banyak di rumah sekarang ini. Seperti ibu lah, ada suami. Yang lain, yang suaminya di rumah siapa? Ibu ke anak. Kerja apa di rumah suami? Lagi kerja. Enggak. Badannya kurang sehat. Yang lain yang sehat-sehat lah, siapa kira-kira? Masya Allah. Memang cenderung ada susah dibawa ngaji. Cenderung. Ya. Makanya ibu cari suami itu di masjid, jangan di halte. Dulunya kan ibu kenalan di halte PRN kan. Ketemunya harus di aktivis masjid.
Jadi anak ibu bilang, nak cari suami itu remaja masjid ya nak, jangan kayak mama udah korban. Dulu papamu ketemu di halte mana saya pak, sweet gitu. Antum ketemu istri mana halte juga, tapi dia disuruh makan gitu. Masya Allah. Iya bu, cari pasangan di masjid. Saya ketemu di masjid sama dia. Saya lihat kalau saya ngajar dilihatin, oh berarti ada mau saya pikir. Di masjid agung saya dulu kan, sering gantikan ustaz pengajian. Ya saya di masjid ketemu. Pak Arif di mana? Di Kelenteng. Di mana katanya? Makan di Kelenteng. Lagi ngecat. Nah, yang kedua buka 9, 80, 84. 90 ayat 80, 81, 82, 83, 84. Ayat 80-nya dulu surah 9 ayat 80. Ya. Sama saja engkau Muhammad memohon ampunan bagi mereka atau tidak memohon ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohon ampunan bagi mereka 70 kali. Masya Allah. Walaupun engkau memohon ampunan terhadap mereka 70 kali, sampai nyebut angka Allah di sini. Ini Al-Quran loh. Sampai sebut angka Allah. Walaupun engkau memohon ampunan terhadap orang 70 kali. Allahu Akbar. Terus Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka yang demikian itu karena mereka ingkar kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. ya ayat berapa itu? Ayat 80. Terus sampai 84, 81, 82, 83, 84. 81. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Itulah asal ada perang dipukul bu, ditabung supaya berangkat. Orang yang pertama menolak ikut perang apa? Munafik. Mereka takut mati. Sementara orang beriman pada untuk mati. Karena kalau nggak benci kalau mati syahid, surga. Tahu ibu kalau ada saudara kita mati syahid, bisa mengajak kita 70 orang saudara masuk surga. 70. Jadi kalau saudara kita ada 3 orang mati syahid misalnya di Filipina, mati syahid di Ambon dulu, berarti 7 kali 3, 210 orang bisa diajak masuk surga. Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Makanya orang dulu berlomba mati syahid supaya bisa mengajak saudaranya. Orang Indonesia takut mati syahid. Contoh, kalau orang Palestina hanya 4 meninggal kena tembakan pasukan Israel Yahudi. Bu mohon maaf, anak ibu 4-4 yang meninggal korban peluru Yahudi. Alhamdulillah ya Allah, engkau takdirkan anak aku semua mati syahid. 2 jam kemudian diralat lagi, bu anak ibu ternyata cuma 2 orang, yang 2 dirawat di rumah sakit masih hidup. Astagfirullah, kenapa bukan seluruhnya anakku mati syahid? Itulah bedanya orang Palestina dengan orang Indonesia. Indonesia dia bilang, alhamdulillah bu, 2 orang anak ibu ternyata di rumah sakit. Alhamdulillah, ada ngurus rumah kontrakan. Kalau orang Palestina tidak. Astagfirullah, kenapa ya Allah bukan seluruh anak hamba mati syahid? Beda bu, karena kualitas iman kita beda dengan mereka. Jujurlah ibu, ini yang baju biru, ibu yang biru. Ibu punya anak berapa? 4 ya, Masya Allah, barakallah ya. Mendadak kita diperangkan kemarin di Jakarta, di Indonesia lah ya. Laki-laki semua. Laki-laki 2. Laki-laki 2 kan? Berarti dengan suami ibu 3 laki-laki di rumah ya. Suami ibu ngomong, bu mohon maaf besok kami berangkat dengan anak lagi kita berangkat perang. Ibu yang harus enggak? Seluruh ibu ya bos. Benar. Berat. Ibu-ibu yang lain punya anak laki-laki 3. Sedangkan suami berangkat perang semua. Anak ibu 3 laki-laki. Maka kata anak ibu, kami insya Allah kami anak mama semua besok berangkat perang. Karena udah banyak korban di lapangan,
tidak ada lagi pasukan Islam. Kira-kira mama ikhlas nggak? Ibu ikhlas nggak? Dia berangkat perang dan semua meninggal. Ibu ikhlas nggak? Ayo, ikhlas nggak? Berat tuh. Dia Bu ya berat. Tapi kenapa di Palestina mereka tidak? Di sininya kita masih beda. Masya Allah, barakallah. Ya, oke, kita ayat berikutnya. Masya Allah, udah 1 jam lebih ya. Orang munafik ternyata, ibu jangan kaget, boleh jadi ada di komplek kita di orang munafik juga mendirikan masjid, membangun masjid, tapi mereka ingin mengadu domba umat ternyata. Surat 9 107 9107. Bahayanya orang munafik luar biasa ya. Dia kelihatannya membangun masjid 20 juta, tapi ingin mengadu domba sama, ingin pecah belah. Ya, 9107. Ya. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Contoh gini Bu, kita udah punya masjid Al-Muttaqin. Jadi kan masjid dia direkamkan. Ingin macam apa lah kata Allah. Tapi mudah-mudahan di komplek kita nggak ada. Udah ada kita masjid, dirikan lagi sebelah. Makanya sebenarnya kita nggak perlu ada musola di komplek ini. Salat maghrib bisa di musola, nggak boleh sebenarnya itu Pak. Karena kita ada masjid. Selangnya Pak, saya tegasin, nggak boleh ada musola di komplek ini. Menyendiri salat maghrib sendiri, isya sendiri, zuhur sendiri, salat id sendiri di masjid. Nggak boleh Pak. Karena kita ada masjid. Inilah munafik. Kecuali masjid itu sudah penuh, berdirikan lagi satu lagi, atau itu yang dilebarkan, direhab, betul? Ini masjid kita lapang, kok cuma tak? Masjid kita lapang, kok salat maghrib? Kenapa bikin musola? Bikin jamaah sendiri. Hati-hati loh Pak kejebak itu. Sering di komplek gini. Udah beda aliran, udah bikin sendiri dia. Anda itu munafik gitu. Fatal jadinya. Salat maghrib mereka jamaah sendiri, isya sendiri, subuh sendiri. Hampir semua kompleks saya lihat begitu. Kita ada pengajian, mereka juga pengajian tandingan di musolanya. Inilah kejebakan nanti mereka itu di padang mahsyar. Siapa dulu punya ide di musola itu? Ada nggak di komplek kita di musola? Ada musola. Masjid kita kenapa? Kenapa nggak kita bersatu di masjid ini? Betul ya? Ini dari Al-Quran loh ini Pak. Orang-orang munafik macam belah dengan mendirikan masjid baru. Kita nggak namakan masjid yang mereka musola, tapi maghrib di jamaah, isya di situ, zuhur, asar, maghrib. Terus udah kita bangun masjid ini. Tujuannya kan mempersatukan umat sebenarnya. Iya betul. Supaya kita kompak bersatu, kuat. Bagaimana kuat kalau kita nggak bersatu? Makanya kita di mana-mana kalah Pak. Satu masjid aja nggak mau. Ya terus udah. Nah kesimpulan 1 jam 5 menit. Kesimpulan Bunda, Islam itu Allah inginnya kita bersatu. Sebab kalau kita bersatu dan kompak kita kuat. Di mana-mana kita kalah. Indonesia mayoritas kita kalah. Di mana kalau kita minoritas?
Di dunia kita kalah. Logikanya kita ini agama yang kenapa kita bisa kalah? Ada kesan dibiarkan Allah. Iya, karena itu nggak kompak. Beda aliran itu lah nggak mau teguran. Gak usah jauh-jauh lah di komplek kita. Ada kan masalah. Kenapa harus bikin ini? Masjid kita lapang. Ini bukan saya sentimen Al-Quran, Pak. Mereka itu orang munafik kata Allah. Bikin tempat-tempat ibadah tandingan. Ya udah, ada nggak musola komplek itu? Ada kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mereka berjemaah sendiri. Bisa. Ya kan? Sadar nggak mereka ayat ini? Tapi yang ada di semua saya orang masjid, nggak ada yang kan semuanya orang jemaah masjid kita ini. Masjid, Pak. Ibu-ibu juga begitu ya, jangan menyendiri ya, bikin sendiri ya boleh. Ibu mau jamaah sama suami ke masjid silakan boleh. Ibu di rumah juga abdor salat di rumah wanita. Abdor wanita salatnya di rumah. Tapi kalau juga ke masjid dengan suami, dengan mahram, dengan anak laki-laki yang sudah dewasa boleh, bukan tidak boleh. Istri Rasul salatnya di masjid. Tapi ibu juga pilih di rumah bagus.